Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Kak Saparman. Minta maaf tayangan hari Minggu error, jadi saya. Nah, sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Masih berhubungan dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, 2 hari lalu kita merenungkan bahwa murid-murid menaati apa yang diperintahkan Yesus. Tetapi kita lihat mereka taat, ternyata mereka katanya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lihat ayat 24. Jadi saudaraku, sudah dijelaskan kemarin bahwa melayani Tuhan, menaati Tuhan, tidak selalu gampang-gampang saja. Ternyata menaati Tuhan menghadapi masalah. Tetapi kita bersyukur ayat 25 mengatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus, ini murid-muridnya taat, pada saat mengalami masalah, Yesus datang. Ini pelajaran yang luar biasa yang harus kita sadari, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, walaupun menaati itu ada masalah-masalah, Tuhan datang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu Yesus datang itu tidak sadar rupanya murid-murid mengira itu hantu. Jadi rupanya Tuhan datang kepada kita dengan berbagai macam cara dan berbagai macam bentuk. Pada waktu menolong murid-murid, ia datang berjalan di atas air. Tetapi pada waktu menolong saudara, sudah lain pasti. Mungkin dengan cara menggunakan orang lain, menggunakan
situasi, menggunakan barang. Kita tidak tahu dengan pasti mungkin pada saat Tuhan menolong kita. Tetapi marilah kita sadar, pada waktu kita menaati firman Tuhan, apapun masalahnya, Tuhan menolong kita untuk bisa mengatasi masalah itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hasilnya adalah secara khusus untuk murid-murid adalah ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau menaati Tuhan Yesus ditolong, dan pada puncaknya imannya diperkuat. Murid-murid sadar betul bahwa Yesus adalah anak. Yesus yang telah menguasai ombak, yang menguasai air, air dapat dikalahkan, dia dapat jalan di atas air. Ombak bisa teduh, angin bisa teduh, gelombang bisa diam. Itu karena Yesus anak Allah, penguasa langit dan bumi dan alam semesta, yang bisa mengatasi segala masalah. Dan Ia yang mengatasi, yang mampu mengatasi segala masalah itu, menolong saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini kita sadar bahwa Tuhan Yesus bersedia menolong kita pada saat kita menaati firman. Dan pada akhirnya iman kita diteguhkan, ditambah kuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan-Mu, dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa masalah apapun pada saat kami menaati firman-Mu, halangan apapun, Tuhan bisa mampu mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Hari ini ketika kami mau menaati firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu dapat kami rasakan. Sehingga kami sama seperti murid-murid Yesus mampu mengatakan dan dengan penuh keyakinan, Engkaulah sesembahan kami. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, tidak pergi-pergi kalau tidak ada keperluan yang penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bersama-sama saya juga. Amin.